Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas limpah nikmat yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama mendengarkan yaitu tausiah pada kesempatan malam hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita, dan alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 16 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Insyaallah kurang lebih 2 minggu lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah sebentar lagi, dan pada bulan Dzulhijjah itu ada amalan haji, ada amalan puasa Arafah, ada amalan kurban, dan amalan yang lainnya. Maka kita isi bulan Dzulqa'dah ini, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah dengan persiapan ilmu. Insyaallah bulan Dzulhijjah kita akan melaksanakan kurban. Maka sebelum kita melakukan kurban, maka tentu kita harus mengetahui yaitu ilmu tentang kurban. Salah satunya adalah ilmu yang memotivasi agar kita itu niat dan mau untuk berkurban. Maka malam hari ini insyaallah kita akan bahas masalah keistimewaan berkurban ataupun keutamaan berkurban. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah tapi ditekankan. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka kurban ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang mana sunnah muakkadah ini maknanya mendekati wajib.
Hanya saja kurban ini tidak masuk ke rukun Islam. Kalau rukun Islam itu kan yang 5 ya, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu kan wajib ya. Haji wajib bagi yang mampu. Maka kurban ini salah satu syariat yang mendekati wajib. Jadi kalau kita itu mampu, maka sebaiknya kita lakukan setiap tahun. Jadi setiap tahun. Kemudian berikutnya ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Doha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini akronaini qala ra'aituhu yadhahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa sam'a wa kabbara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing, yaitu kambing kibas yang berwarna putih dan telah tumbuh tanduknya. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu berkurban itu adalah afdolnya sebenarnya adalah seekor domba ataupun kambing domba yang warna putih, kemudian bertanduk. Kemudian Anas berkata, sahabat Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Jadi memang sunnahnya kurban itu, kalau dia mampu, kalau dia bisa, ya dipotong sendiri, disembelih sendiri. Kalau dia mampu. Kemudian aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan takbir. Jadi beliau memotong sendiri. Baik, ini salah satu contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi juga berkurban. Jadi Nabi juga berkurban. Dan hadisnya masih banyak, itu salah satunya saja. Baik, kemudian keutamaan udhiyah. Apa yang akan didapatkan ketika seseorang itu berkurban ataupun udhiyah? Apa keistimewaannya? Ini hadisnya sudah masyhur ya, dan banyak hadis-hadis tentang keistimewaan berkurban. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma amila benu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam wa innahu la yati yawmal qiyamati bi kuruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Ini hadis salah satu keistimewaan daripada berkurban. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah pada hari Nahar. Hari Nahar itu hari penyembelihan, yaitu pada 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 atau hari tasyrik. Tidaklah pada hari Nahar manusia itu beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Jadi maknanya sebaik-baik amalan ketika 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu tidak ada amalan yang paling afdal kecuali amalan kurban. Jadi pahalanya paling besar.
daripada pahala yang lainnya. Jadi amalan itu ada yang amalan afdal karena dia memang waktunya, momennya. Jadi amalan yang afdal pada bulan Syawal ya puasa 6 hari bulan Syawal. Maka amalan di bulan Dzulhijjah pada 10, pada tanggal 10, 11, 12, 13 itu tidak ada amalan yang paling Allah cintai daripada berkurban. Maka kata Nabi, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya. Jadi nanti pada hari kiamat hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan sempurna, dengan sempurna. Yang mana nanti hewan itu akan memberikan kesaksian bahwasanya kita itu adalah orang yang pernah berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan itu akan bersaksi bahwasanya nanti kita itu memang betul-betul orang yang taat kepada Allah. Jadi hewan itu nanti datang dengan sempurna sebagaimana yang kita sembelih dulu di dunia. Dan nanti akan memberikan kesaksian bahwasanya si fulan ini adalah orang yang berkorban untuk Allah, si fulan ini adalah orang yang taat kepada Allah, dan seterusnya. Maka kata Nabi, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke tanah, jatuh ke bumi. Jadi pahalanya sudah sampai sebelum hewan itu, pahalanya sudah sampai, malahnya cepat gitu. Hewan itu sebelum dipotong, sebelum darahnya mengalir di tanah itu pahalanya sudah sampai ridho Allah itu, kasih sayang Allah itu sudah diberikan untuk orang yang berkurban. Jadi pahalanya cepat, dibalasnya itu cepat, dibalasnya cepat sama Allah. Maka kata Nabi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Jadi berkurban ini salah satu tazkiyatun nafas, amal yang mensucikan jiwa kita, suci dari sifat bakhil, suci dari sifat kikir, suci dari sifat sombong, dan seterusnya. Jadi amal kurban ini adalah amal yang mensucikan kita. Jadi salah satu seperti zakat ya. Zakat itu artinya mensucikan ya. Zakat itu yang mensucikan. Hanya zakat itu kan wajib ya. Sebenarnya kan kurban ini ya materi juga kan. Uang kita keluarkan kemudian untuk membeli hewan, baik itu kambing ataupun sapi. Hanya saja hukumnya kan sunnah muakkadah. Sementara zakat fitrah, zakat mal itu kan hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib kalau dia sudah sampai nisabnya ataupun sudah mampu zakat mal. Maka kurban juga sama seperti zakat. Maksudnya itu amalan menggunakan materi, mengeluarkan materi ataupun mengeluarkan harta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang melakukan itu, maka kata Nabi, fatibu biha nafsan, maka jiwa itu akan suci, jiwa itu akan baik, jiwa kita itu akan bersih dengan melakukan ibadah kurban. Jadi itu salah satu keistimewaannya. Jadi keistimewaan kurban itu nanti pada hari kiamat hewan kurban itu datang ke kita dengan sempurna. Makanya ketika kurban tidak boleh hewan yang cacat, tanduknya patah, telinganya sobek, tidak boleh, tidak dianjurkan, bukan tidak boleh ya, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tidak afdal, tidak afdal. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat dia itu datang ya seperti itu kondisinya. Jadi kalau kapan tanduknya patah, nanti di akhirat ya seperti itu, tanduknya patah. Maka alangkah baiknya berkurban ini dengan hewan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, minimal tidak cacat.
Ya hewan itu kan walaupun nggak mahal kan ada kan yang nggak cacat ya. Ya mungkin dia tidak gemuk, tidak besar, tapi dia sudah masuk waktu untuk dikurban. Kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun ya. Tapi dia ini kurus, gitu. Tidak terlalu gemuk, tapi tanduknya sempurna, telinganya sempurna, matanya tidak buta dan seterusnya. Ya sempurna, cuman dia kecil saja. Maka ya boleh. Tapi yang lebih baiknya lagi yang besar, yang gemuk, tapi tentu harganya lebih mahal. Jelas ya? Kalau kurus, kemudian tinggi, terus apa lagi? Gemuk, itu kan bukan cacat ya, itu bukan cacat. Yang dinamakan cacat itu kalau dia telinganya robek, kemudian matanya mungkin buta ataupun pecah satu biji bola matanya itu cacat, atau tanduknya patah, maka itu cacat. Maka afdolnya yang sempurna hewan kurbannya, karena nanti pada hari kiamat datang dengan seperti apa yang kita kurbankan. Kemudian yang kedua, keutamaan kurban itu pahalanya cepat. Balasan dari Allah itu sangat cepat, tidak ditunda-tunda. Jadi ketika seseorang itu berkurban, dia membeli hewan kurbannya, sekarang semua menyembelih hewan kurbannya, padahal nanti disembelihnya pada tanggal 10 Zulhijjah, maka pahalanya ridha Allah, kasih sayang Allah sudah sampai pada dirinya sebelum darah itu mengalir ataupun sebelum disembelih. Jelas sampai sini? Kemudian keistimewaan kurban itu adalah menyucikan jiwa kita. Dari hadis tadi menyebutkan bahwasanya kurban itu mensucikan jiwa kita. Jadi suci dari kesombongan, suci dari sifat bakhil, suci dari sifat serakah, dan seterusnya. Suci dari penyakit cinta dunia ataupun waham. Maka suci, jiwanya suci. Kemudian keutamaan berikutnya, An Abi Dawud An Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Qalu fasuf ya Rasulullah. Qala bi kulli sya'ratin minas suf hasanah. Hadisnya dari Abi Dawud dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan kurban seperti ini? Jadi Rasulullah itu kurban itu kan dengan menggunakan apa tadi? Dengan suf atau syat ya, atau apa? Kabsun. Itu domba yang bulunya tebal. Kalau kita di Indonesia ini kayak apa? Domba apa tuh? Kambing gembel. Kambing gembel itu kan apa? Bulunya tebal, banyak. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksud dari kurban ini apa? Maksud daripada kurban ini apa? Apa tujuan kurban ini apa? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, maksud daripada kurban ini adalah
yaitu menjalankan sunnah ajaran bapak kalian Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya para nabi atau disebut Abul Anbiya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi induknya nabi, bapaknya para nabi itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan kepada tauhid, yang membangun Ka'bah, yang menyeru manusia untuk haji, dan seterusnya. Dan Nabi Ibrahim ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, makanya disebut dengan Abul Anbiya atau Abu Tauhid, bapak yang menyeru kepada tauhid. Jadi tujuan daripada kurban itu pertama adalah menghidupkan kebiasaan ataupun sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu berkurbannya luar biasa. Supaya dekat dengan Allah, kurban Nabi Ibrahim itu banyak betul. Jadi kurbannya banyak Nabi Ibrahim itu. Sebelum nanti kurban hewan kambing ya. Jadi yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu sebelum apa? Sebelum berkurban kambing itu kan banyak. Kalau kita buka sejarah itu kurbannya banyak. Jadi Nabi Ibrahim itu kan lahirnya di mana? Di Babilonia, di Irak. Dari Irak nanti hijrah kan, pindah-pindah karena perintah Allah. Pindah ke Palestina. Palestina itu tempat yang subur. Nanti di Palestina itu lahirlah siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail lahirnya di Palestina. Kemudian pas waktu baru lahir diperintah untuk meninggalkan Palestina, hijrah ke Mekah. Mekah itu dulu padang pasir, lembah yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada rumput, tidak ada air. Yang sekarang di situ ada Ka'bah. Jadi mengorbankan keluarganya, punya bayi kecil baru lahir, melakukan perjalanan jauh dari Palestina ke kota Mekah. Itu kan pengorbanan yang luar biasa kan? Setelah sampai di kota Mekah, di lembah tandus, diperintahkan untuk ditinggal. Jadi silahkan ditinggalkan Ismail kecil bersama ibunya yaitu Siti Hajar. Itu kan pengorbanan yang luar biasa kan? Meninggalkan anak, meninggalkan istri, sementara anaknya masih bayi di tempat yang panas, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada rumput sahlai pun, panas. Ini kan pengorbanan yang luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu berkorbannya untuk Allah itu luar biasa. Bahkan dakwahnya Nabi Ibrahim itu sampai dibakar kan, dan seterusnya. Kurbannya Nabi Ibrahim itu banyak untuk Allah. Kemudian puncaknya ketika Nabi Ismail sudah dewasa, Allah memerintahkan agar untuk disembelih. Nah itu kurban yang luar biasa itu. Lama nggak punya anak, begitu punya anak, suruh disembelih, suruh ditinggalkan di padang pasir yang tandus, tidak ada air, tidak ada pohon. Kemudian ketika sudah dewasa, suruh disembelih anak itu. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dari Allah sekaligus ujian untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang Islam itu semakin tinggi cintanya kepada Allah, semakin hebat imannya, bukan berarti dia hidupnya akan semakin aman, semakin nyaman, tidak. Justru malah ujiannya akan semakin besar. Jadi orang yang beriman itu justru malah tidak nyaman hidupnya, karena ujian pasti akan selalu datang, dan ujiannya besar-besar dan sulit-sulit. Coba bayangkan Nabi Ibrahim itu punya anak, suruh disembelih.
Dan ujian itu sesuai dengan kualitas imannya. Kenapa Pak Nabi Ibrahim itu ujiannya supaya apa? Agar Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya. Itu ya karena kualitas Nabi Ibrahim itu imannya sangat istimewa di hadapan Allah. Sehingga ujiannya bukan cuma sekedar sakit, bukan hanya sekedar begitu dagang kemudian rugi, bukan hanya sekedar rumah kebakaran. Ujiannya bukan itu. Kalau itu mah ujian yang sangat kecil. Ujian yang sangat kecil untuk seorang nabi. Ujiannya seorang nabi itu ya, dibunuh, dibakar kan. Nabi Musa dikejar-kejar Firaun, mau dibunuh. Nabi Ibrahim ujiannya suruh menyembelih anaknya. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kudus yang apa? Sampai badannya itu busuk, seluruh badannya itu busuk. Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ujiannya para nabi dan rasul itu nggak sama dengan kita. Karena memang imannya juga mereka itu tidak sama. Maka pengorbanannya nabi dan rasul itu ya jauh dengan pengorbanan kita. Sehingga surganya juga beda dengan surga kita. Kalau nabi para rasul itu surganya pasti di surga Firdaus, surga paling istimewa, paling tinggi ya, karena sesuai dengan keimanannya. Sementara kita ini kan imannya belum ada apa-apanya, belum ada 1% daripada iman para nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ujiannya banyak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya, itu apa sih maksud daripada kurban ini? Jadi kurban ini salah satunya adalah yang pertama mengamalkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dulu orang tua kita, bapak kita, bapaknya para nabi itu ya berkurban. Maka kurban itu diwariskan kepada seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti syariat itu akan terus gitu, terus sampai nanti ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syariat itu terus-terusan. Kemudian tujuan kurban itu apa kata Nabi? Selain menjalankan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, bikulli sya'ratin hasanah. Qalu famalana fiha ya Rasulullah. Kemudian kalau kita kurban itu apalagi keutamaannya, apa yang akan kami dapatkan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan bikulli sya'ratin hasanah, setiap helai bulunya, setiap rambutnya, yaitu akan mendapatkan satu kebaikan. Makanya sunnahnya apa? Sunnah walaupun nggak harus ya, sunnahnya kurban itu sebenarnya kan domba yang mana bulunya lebat, bulunya banyak, karena memang nanti bulunya itu akan dihitung, setiap helainya satu kebaikan. Jadi syarat hewan kurban itu, kalau kambing ya tadi ya tidak cacat, kemudian yang kedua sudah sampai 1 tahun, atau musinnah, sudah poel, bahasanya sudah poel, kemudian bulunya banyak, lebat, jadi bulunya lebat. Ini salah satu daripada keutamaan. Kenapa? Karena kata Nabi bikulli sya'ratin hasan. Walaupun memang sekarang ini orang banyak kurban itu sapi. Ya ada kelebihannya juga. Salah satu kelebihannya ya dagingnya lebih banyak, manfaatnya lebih banyak. Jadi kalau kambing 7 dengan sapi 1 ekor, itu dagingnya jauh banyak kan sapi 1 ekor, walaupun mungkin sapinya kelihatannya kecil. Itu kalau melihat maslahat daripada dagingnya. Tapi kalau keutamaannya disunahkannya ya domba.
Baik, wallahu a'lam. Ya tinggal kita pilih aja. Kemudian apa lagi yang akan kita dapatkan? Apa kata Nabi? Apa kata para sahabat? Qalu fassuf ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau dengan suf? Suf itu tadi domba. Domba ya, domba yang tebal. Bulunya tebal. Maka kata Nabi, bikul isyaratin minas suf hasanah. Setiap helai bulu daripada suf maka akan mendapatkan satu kebaikan. Jadi kalau kita motong satu ekor kambing, kira-kira bulunya ada berapa? Ada 1 juta. Kalau kita hitung, kalau nggak hitung ya. Yang jelas banyak. Yang jelas banyak. Dan satu kebaikan di sisi Allah itu nilainya beda dengan satu kebaikan kita di dunia ini. Bisa jadi satu kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi satu helai bulu domba itu bisa jadi satu kebaikan itu sebenarnya pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau seumpamanya bulunya banyak, berarti kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kurban ini betul-betul sangat-sangat dianjurkan. Kalau ada orang yang mampu kemudian gak berkurban, maka rugi, sangat rugi. Jadi rugi, karena setiap momen itu tidak akan terulang kembali. Seumpamanya nih, sekarang 1447 Hijriah. Kalau seumpamanya tahun ini enggak berkurban, ya berarti ya sudah, waktu itu terlewatkan saja dan tidak mungkin balik lagi. Padahal dia mampu tidak berkurban, maka rugi. Jadi rugi. Walaupun ini tidak menjadi rukun Islam ya, tidak wajib seperti rukun Islam, tapi ancamannya kan berat. Kata Nabi SAW, siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjidku, jangan dekati tempat sholatku, jangan dekati masjid. Mananya apa? Mananya ya ancaman gitu. Orang yang berkurban, orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, maka dia seperti orang kafir. Gak boleh dekat-dekat masjid, gak usah masuk-masuk masjid. Ngapain juga masuk masjid, namanya orang kafir. Sebelum dia syahadat, sebelum dia mandi besar, ya kan, baru dia boleh masuk masjid untuk sholat. Jadi kalau ada orang kafir itu nggak boleh. Walaupun dia sholat 1 juta rakaat, kalau dia belum syahadat, kalau belum mandi, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Karena pintu gerbangnya Islam itu adalah syahadat. Syahadat dulu, urutannya kan gitu. Kemudian mandi besar, kalau belum khitan kalau laki-laki. Maka habis itu baru ya silakan sholat, zakat, haji. Di haji berkali-kali, kalau dia nggak syahadat dulu, dia masih bukan Islam, langsung haji. Tambah dia syahadat dulu, nggak sah. Jelas ya? Jadi ancaman dari Nabi SAW, jika ada orang yang mampu, kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat masjid, jangan datangi masjid. Jadi nggak boleh datang, apalagi sholat di dalamnya. Maknanya ini ancamannya, ini ancaman dari Nabi, bahwasanya orang yang mampu berkurban tidak berkurban, maka dia telah kufur. Telah kufur. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara uang banyak, pekerjaan lancar, kemudian dia Islam, kecuali kalau bukan Islam ya. Kalau bukan Islam ya nggak wajib gitu, namanya bukan Islam. Dia Muslim, dia mampu, usahanya lancar, kemudian ekonominya lapang, duitnya banyak,
kemudian tidak berkurban, maka dosa besar. Maka dosa besar. Nah, ini penting. Kemudian berikutnya, kurban maknanya adalah dekat. Jadi kurban itu secara bahasa dekat. Ketika seseorang itu semakin sering berkurban, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita itu harus niat. Ya niat aja dulu. Masalah mampu tidak mampu itu urusan nanti. Jadi niat dulu, ya Allah, saya niat, saya setiap tahun mau berkurban. Niat aja dulu. Orang niat itu kan dapat pahala kan. Orang beriman itu kalau dia berniat melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Walaupun niat itu belum terlaksana. Kalau dia sudah mampu melakukan, sudah terlaksana niat itu, maka mendapatkan dua pahala. Pahala pertama karena niat, pahala kedua karena melakukan. Itu orang yang beriman. Beda dengan melakukan keburukan. Jadi kalau orang beriman itu niat untuk melakukan keburukan, maka dia belum dapat dosa sampai dia melakukan yang ia niatkan. Itulah salah satu kasih sayang Allah SWT untuk orang-orang yang beriman. Maka kita seharusnya memperbanyak niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, saya niat, ya Allah, setiap bulan Dzulhijjah saya mau berkurban. Niat saya mau haji. Niat aja dulu. Ya tentu kita ikhtiar, kita berdoa supaya niat kita itu betul-betul terwujud. Jadi kalau kurban, niat kita kurban, ya berarti kita harus menabung. Jadi kalau seumpamanya kita beli kambing harganya 3 juta, ya berarti setiap bulan itu kita harus nabung. Jadi kalau seumpamanya 1 bulan itu 200.000, berarti kan 200.000 dikali 12 ya. Jadi berapa? 2.400.000. 2.400.000 setahun. Sudah dapat kambing itu. Dengan menabung 1 bulan 200.000. Ikhtiar. Atau kalau mau dapat kambing yang lebih besar lagi, ya berarti 300.000. Ya, semakin banyak kita menabung di setiap bulannya, maka semakin besar kurban yang akan kita laksanakan. Nah, ini salah satu daripada keutamaan kurban. Jadi orang itu ketika banyak berkurban untuk Allah, maka Allah itu akan semakin dekat dengan dia. Dalam surat Al-Baqarah kan disebutkannya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah, aku ini dekat. Jadi Allah itu dekat. Jadi Allah itu akan dekat kepada hamba kalau hamba itu juga dekat kepada Allah. Paham? Jadi kalau seumpamanya ini di ayat ini kan bilang Allah itu dekat, tapi kok saya doa kok nggak dikabulkan? Itu bukan Allahnya yang jauh, bukan, tapi kitanya yang belum dekat kepada Allah. Jadi gitu. Jadi jangan nyalahin Allah, yang disalahin itu kita. Kenapa Nabi Ibrahim itu sangat dicintai oleh Allah, bahkan kan gelarnya kan Khalilullah ya. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah? Karena korbannya untuk Allah itu banyak. Nabi Ibrahim korbannya besar, yang tadi dijelaskan tadi. Jadi korbannya Nabi dan Rasul itu untuk Allah itu besar. Kenapa Nabi Muhammad itu sangat dicintai oleh Allah? Karena pengorbanan Nabi Muhammad untuk Allah itu besar. Nabi Muhammad malam itu nggak pernah tidur.
Kalau sepertiga malam itu berkorban selalu bangun untuk sholat tahajud. Nabi Muhammad itu nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Maknanya apa? Maknanya memang Nabi Muhammad ini sangat dekat dengan Allah, mendekati Allah. Karena Nabi Muhammad ini mendekati Allah, maka Allah juga dekat kepada Nabi Muhammad. Ya kita gimana nih Pak? Sholat aja telat kan? Sholat aja sering telat sebenarnya. Atau sholat aja bolong-bolong. Tahajud nggak pernah. Ya gimana? Allah itu akan dekat sementara kita tidak dekat. Nah kurban itu maknanya secara bahasa kan dekat. Kurban, qarib, qaraban, qarib, karib. Jadi kurban itu amalan yang mana amalan itu mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga Allah juga dekat dengan kita. Kan dalam hadisnya jelas ya, kalau seorang hamba itu datang kepadaku, kata Allah, dengan berjalan, maka aku akan datang dengannya berlari. Jelas, itu kan hadisnya kan. Kalau seorang hamba itu mendekat denganku satu jengkal, maka aku akan mendekatku satu hasta. Jadi syaratnya kita dulu dekat, baru Allah nanti akan dekat kepada kita. Ya, kalau kita nggak dekat sama Allah, ya Allah tidak akan pernah dekat dengan kita. Maka kurban ini salah satu amal. Ya semua ini kan butuh pengorbanan kan. Kita itu kan kalau mau dicintai seseorang kan butuh pengorbanan. Begitupun kita, kalau kita mau dicintai sama Allah, kita ini harus berkorban. Korban apa? Ya apa saja. Korban waktu, korban materi, dengan cara zakat, sedekah, dengan cara hewan kurban ini, dengan cara bangun malam, tahajud, waktunya enak tidur kita bangun, waktunya kita enak makan kita puasa, Senin Kamis, puasa Ramadan, ini kan berkorban kan? Supaya apa? Supaya Allah dekat dengan kita. Maka jangan salahkan Allah kalau doa kita itu tidak dikabulkan. Tapi salahkan diri kita karena kita itu belum terlalu dekat dengan Allah. Nah itu kuncinya. Baik, cukup karena sudah isya. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini, sedikit taklim ini bermanfaat untuk kita. Semoga kita semakin hari semakin dekat kepada Allah, dengan syarat kita terus banyak berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal